Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang raja dan ratu yang sangat menginginkan anak. Setelah lama menanti, akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama dengan Aurora. Untuk merayakan kelahiran putri mereka, raja dan ratu mengadakan pesta besar. Semua orang diundang, termasuk 3 peri baik, Flora, Fauna, dan Merryweather. Mereka datang membawa hadiah istimewa. Flora memberi kecantikan, Fauna memberi suara yang merdu, dan sebelum Merryweather memberi hadiahnya, tiba-tiba datang peri jahat yang merasa tersingkir karena tidak diundang. Dengan marah, peri jahat mengutuk Aurora. Pada ulang tahun ke-16, ia akan tertusuk jarum dan mati. Semua orang terkejut. Untungnya, Merryweather belum sempat memberikan hadiahnya. Ia melembutkan kutukan itu dan berkata, Aurora tidak akan mati, melainkan akan tertidur panjang dan hanya bisa terbangun oleh cinta sejatinya, ucap peri Merryweather. Sejak saat itu, Aurora dilindungi oleh seluruh anggota kerajaan. Jarum pintal dan alat menjahit dibakar, bahkan raja menetapkan tidak boleh ada jarum satupun. Untuk melindunginya, ketiga peri membawa Aurora pergi dan membesarkannya di sebuah pondok di tengah hutan. Aurora tumbuh menjadi gadis yang baik, ramah, dan sangat cantik tanpa tahu bahwa ia adalah seorang putri. Pada suatu ketika, nyanyian Putri Aurora menarik perhatian seorang pangeran yang sedang melewati hutan. Pangeran yang penasaran mendekati Putri Aurora dan berkenalan, masing-masing menceritakan kisah mereka. Namun, Aurora tidak mengetahui dirinya seorang putri kerajaan. Pasalnya, lelaki itu juga tidak mengaku bahwa ia merupakan seorang pangeran. Sesampai di rumah, putri menari dan sangat bahagia. Peri pun terheran dan menanyakan apa yang terjadi. Putri hanya menjawab ia menemukan cinta sejatinya. Hari demi hari berlalu. Ketika Putri Aurora berusia 18 tahun, peri menceritakan latar belakangnya. Putri pun terkejut dan penasaran ingin menemui kedua orang tuanya. Sesampai di istana, Putri Aurora tidak menemukan orang tuanya karena mereka sedang pergi keluar istana. Akhirnya, Putri menunggu dengan mengelilingi istana. Putri Aurora tidak mengetahui bahwa ia telah dikutuk oleh peri jahat. Ia menemukan sebuah ruangan. Perlahan mendatangi ruangan tersebut dan berusaha menyentuh jarum itu perlahan. Seketika, ia langsung jatuh pingsan dan tertidur. Akhirnya, Putri dibawa ke ranjang kamar tidurnya. Kemudian, raja dan ratu yang baru datang terkejut. Seluruh kerajaan merasa sedih atas kepergian Aurora yang entah tidur
atau sudah meninggal. Putri Aurora tetap terdiam selamanya. Hingga akhirnya peri jahat pun merasa bahagia atas berhasilnya kutukan tersebut. Peri jahat berkata bahwa Putri Aurora tidak akan diselamatkan oleh siapapun karena tidak ada lelaki yang mencintainya dengan tulus hati. Di sisi lain, pangeran terus mencari keberadaan Putri Aurora yang pernah ia temui di tengah hutan lalu. Pangeran menemukan sebuah pondok yang ditinggali putri dan bertemu dengan peri. Akhirnya, pangeran menceritakan bahwa ia mencari seorang gadis tinggi berambut pirang yang ia temui ketika berjalan di hutan. Para peri langsung mengetahui bahwa pangeran inilah yang membuat Putri Aurora bergembira pada saat itu. Mengetahui Putri Aurora memiliki cinta sejati, peri jahat menculik dan menahan pangeran agar tidak bisa menyelamatkan Putri Aurora. Namun, 3 peri baik membantu sang pangeran melarikan diri dan melawan peri jahat. Peri jahat berubah menjadi naga yang sangat besar dan menakutkan. Pangeran pun melawannya dan bertempur dengan naga itu. Setelah pertempuran itu, Pangeran Philip menang dan pergi ke istana di mana tempat Aurora tertidur. Ia mencium Aurora dan cinta sejati membangunkan sang putri. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Seluruh anggota kerajaan pun senang dan mereka hidup dengan bahagia.